Cek. Sudah masuk belum? Sudah? Oh. Berarti ada yang mungkin. Berarti nggak ada suaranya selama ini. Baru tadi. Ya apa-apa. Orang biar belajar ilmu isyarat bibir. Wis ngaji ora teko, ora entuk snack, ora dong. Wis tiwas nonton ngentek-enteki kuota, gitu. Wis diplekoto karo Mas Haris. Alhamdulillah tak cek kok. Iya, kleru jan iki, Mas. Mau ngecek kok wis kaset. Kalau SOP-nya mesin tuh apa namanya? Teknisi mesinnya itu perlu ditatar lagi. Harusnya dicek sebelum digunakan. Wis kena meneh. Ngombe sik Mas, monggo. Dan ketanya tadi belum diminum itunya apa? Nah, masih utuh. Oh, apa-apa ini enggak konsentrasi memang bikin begitu, Mas. Monggo, Mas, ngunjuk rumiyin. Bismillah. Iki yo sakjane telat le ngecek, Mas. Soalnya tadi Mas Nur itu pas nggak ada. Jumatnya Jumat opo? Saya bilang legi ora don Jawa. Wage salah Yo. Waduh, oh lah. Ini hang wis jane hang. Lah saya bar minum legi kok. Saya bilang tadi kasep ngeceknya ini loh. Kamu wage deh. Iya, keliru Mas. Makanya kadang-kadang ahli itu juga bisa salah. Ahli pasaran sapa? Mas Nur. Nanti akhirnya. Ini jenenge wong lali. Mbok profesor nek lali ya ora kelingan. Lanjut. Baru 2 kok, jadi nggak ada masalah. Pertama, julang ketiga. Jadi yang pertama apa tadi? Sepertiga malam yang terakhir. Terus sekarang ya kurang lebih tadi 1:30 sampai jam 4. Kemudian yang kedua ketika sedang bersujud. Nah, yang ketiga sekarang. Fi sa'ati bukan dibaca fi sa'atin yaumal jumu'ah. Satu saat pada hari Jumat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul jumu'ati. Hari terbaik selama matahari itu terbit yaitu hari Jumat. Fihi khuliqa Adamu. Hari Jumat itulah dulu Nabi Adam diciptakan. Wa fihi udkhilal jannah. Pada hari Jumat pula beliau dimasukkan ke dalam surga. Wa fihi tiba alaih. Pada hari Jumat pula dulu beliau diberi taubat oleh Allah Subhanahu wa taala karena kekhilafan beliau. Wa fihi uhbita ilal ard. Hari Jumat pula beliau dipersilahkan turun menempati bumi ini. Wa fihi taqumus saah. Begitu pula hari Jumat kelak hari kiamat itu terjadi. Jadi ada sebagian bocoran bahwa kiamat itu hari Jumat. Cuman Jumat kapan itu hanya Allah yang Maha tahu. Gak ada satupun, hatta malaikat Jibril alaihi salam, hatta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun tidak tahu hari J-nya itu, bukan hari H. Ya, Jumat lah. Ya, kalau biasanya kita hari H gitu ya. Hari J-nya itu hari Jumat kapan itu hanya Allah yang Maha tahu. Hatta malaikat peniup trompet siapa? Itu juga nggak tahu. Taunya kalau sudah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala ini kiamat. Jadi seperti itu. Ini rahasia yang betul-betul luar biasa. Hanya Allah yang Maha tahu.
Ini keutamaan hari Jumat secara umum. Nah, secara khusus berkaitan dengan masalah hari atau saat, satu saat pada hari Jumat yang mustajab untuk berdoa itu, wa qala alaihi salatu wasalam fi yaumil jumu'ati sa'atun. Pada hari Jumat itu ada satu saat, satu waktu, la yuwafiquha muslimun wa huwa qa'imun yusalli. Tidaklah seorang muslim yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bertepatan dengan saat yang mustajab itu, yas'alullaha khairan, ketika bertepatan dengan saat hari Jumat itu seorang muslim berdoa memohon kebaikan kepada Allah, illa a'tah, kecuali Allah beri permohonan doa kebaikannya itu. Wa qala biyadihi, dan beliau saat itu berisyarat dengan tangan beliau yang mulia, qulna yuqalliluha yazhaduha. Isyarat tangan beliau ini menunjukkan bahwa waktu tersebut sangat sebentar. Ini tidak lama. Wa qad ikhtalafa al-ulama'u fi hadhihi as-sa'ah. Ternyata ulama juga ada beda pendapat dalam menentukan kapan saat mustajabah ini pada hari Jumat. Faqala qaumun, ada sebagian ulama yang memiliki pendapat innaha 'inda tulu'i syams, ketika terbit matahari. Wa qala ba'dhum, sebagian yang lain berpendapat 'inda zawal, ketika matahari tergelincir. Wa qala akharun, yang lain punya pendapat ma'al adzan, ketika bersamaan dengan dikumandangkannya azan. Wa qila idza sa'ida al-khatibu al-mimbara fa akhadha fil khutbah, ketika khatib hari Jumat itu sudah naik mimbar dan memulai khutbah. Sudah naik mimbar dan mulai khutbah. Wa qila idza qama an-nasu ila shalah, yang lain berpendapat ketika umat Islam itu sudah berdiri untuk melaksanakan salat. Wa qala mu'adhamul ulama, mayoritas atau sebagian besar ulama punya pendapat innaha ba'dal asr, satu saat yang mustajabah untuk berdoa pada hari Jumat itu, kata sebagian besar ulama, sesudah asar, sesudah salat asar. Summa ikhtalafa haula, setelah salat asar itu kapan? Ini juga menjadi perbedaan atau perdebatan di antara ulama yang berpendapat bahwa waktu yang mustajab tadi adalah setelah salat asar. Faqala ba'duhum hiya waqtul asil, yang sebagian berpendapat waktu asal atau asil yang sudah sore mendekati maghrib. Wa qala ba'duhum akhiru sa'atin nahar, akhir siang, ini pokoknya asar, setelah salat asar. Wa hadzal qaulu huwa rajih, kata beliau, inilah pendapat yang lebih kuat, waktu sore sesudah asar. Wa dalilu huwa qaulun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaumul jumu'ati 12 sa'atan atau 12 yuridu sa'atan. Pada hari Jumat itu ada 12, maksud beliau adalah 12 jam. La yujadu muslimun yas'alullaha ta'ala syai'an illa atahu Allahu azza wa jal. Tidaklah seorang muslim memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan kecuali Allah beri. Faltamisuha, maka carilah waktu tersebut akhir sa'atin ba'dal asr, pada akhir waktu salat, akhir waktu asar, akhir waktu asar. Itu yang ke berapa? 3. Pertama tadi sepertiga malam terakhir. Kedua saat sujud salat. Ketiga ketika akhir waktu asar pada hari Jumat.
Yang keempat, duburus salawatil maktubat, atau dubura as-salawati al-maktubat. Pada akhir salat yang wajib. An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyu du'ai asma'. Suatu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, doa yang mana yang asma, yang paling diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala? Qal jauful lailil akhir, doa yang dipanjatkan kepada Allah pada tengah malam terakhir. Wa dubura as-salawatil maktubah, dan pada saat akhir setiap salat, atau setiap akhir salat. Dubur itu akhir. Kalau diterjemah diartikan selesai salat fardu. Dubur as-salawati al-maktubat. Jadi wallahu a'lam, dubur itu kan belakang, artinya bisa sebelum salam, bisa sesudah salam. Dan yang terbaik wallahu a'lam tentu sebelum salam, sesudah bacaan tasyahud akhir, setelah membaca doa perlindungan kepada Allah dari 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Setelah itu kata Nabi SAW, silahkan Anda berdoa kepada Allah yang Anda inginkan. Tentu yang terbaik juga adalah doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Adapun kalau misalnya tidak hafal atau belum hafal, bolehlah dengan doa-doa yang lain. Itu sebelum salam. Adapun sesudah salam juga ada doa-doa yang diajarkan oleh beliau. Kita ada istighfar, kita ada doa-doa yang lain juga sebagian diajarkan sesudah salam. Jadi baik sebelum salam maupun sesudah salam. Adapun sesudah salam sudah ada doa-doa yang disampaikan. Misalnya doa sesudah salat subuh, diantaranya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Jadi ketika apa? Akhir salat. Yang kelima, bainal azani wal iqamah, waktu antara azan dan iqamah. Oleh karenanya hendaknya diberi jeda antara azan dan iqamah. Barangkali sebagian kita ada yang pernah mendengar atau bahkan tahu ada orang habis azan langsung iqamah. Ya kalau itu kasuistis tidak apa-apa. Artinya misalnya seseorang mungkin lagi pergi safar, lalu di satu tempat mereka azan, lalu mungkin karena keburu-buru atau karena kondisi mungkin tidak terlalu aman harus segera meninggalkan tempat tersebut, jamaahnya juga cuman itu-itu, satu rombongan sudah kumpul, habis azan langsung qomat, tidak ada masalah. Tapi kalau di masjid di kampung, di kota yang memang hariannya begitu, saya pernah menjumpai sebuah masjid itu kalau setelah azan maghrib itu nggak ada jeda, langsung iqamah. Ini tidak betul, karena azan itu salah satu fungsinya untuk mengajak, bukan sekedar memberitahu. Betul, asalnya adalah memberitahu ini waktu sholat sudah masuk. Tapi kan juga ada tujuan lain, memanggil, mengajak hayya 'alas shalah, kaum lelaki untuk salat berjamaah. Lah kalau dipanggil belum siap, belum datang, sudah ditinggal, bagaimana?
Begitu. Alasannya tidak ada sholat sunnah yang muakkadah untuk maghrib qobliyah. Meskipun tidak ada, kan ada sholat sunnah. Antara dua azan itu ada sholat sunnah, meskipun tidak muakkadah. Itu alasannya. Di samping juga memberi kesempatan orang supaya siap bisa datang sholat berjamaah. Dan juga ini memberi kesempatan orang yang sudah siap di situ untuk apa? Berdoa. Iman-iman ada waktu. Ya, kalau masalah jedanya berapa lama, sesuaikan dengan kondisi dan keadaan. Bisa sebentar, bisa sedang, bisa agak lama karena kondisi. Demikian. Jadi antara azan dan iqamah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuraddu du'a'u bainal adhani wal iqamah. Doa itu tidak ditolak jika dipanjatkan pada waktu antara azan dan iqamah. Ini menunjukkan bahwa waktu tersebut mustajab untuk berdoa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam sintani la turaddani aw qallama turaddan. Ada dua doa yang tidak ditolak atau sedikit banget ditolaknya. Salah satunya adalah ad-du'a'u 'indan nida, berdoa ketika azan atau setelah azan. Itu yang kelima. Oleh karena itu bagi para imam hendaknya bisa memberi jeda untuk memberi komando iqamah kepada muadzin atau kepada jamaah. Karena yang berwenang berhak memberikan instruksi untuk iqamah siapa? Imam. Kalau azan ya memang muadzin. Tapi kapan iqamah? Sebenarnya ini yang paling berhak menentukan siapa? Ya imam. Maka sang imam ini harus tahu kondisi. Tidak serta-merta hanya beralasan tidak ada salat sunnah rawatib yang muakkadah, kemudian pokoknya habis selesai azan langsung iqamah. Kecuali kalau tadi ya sesekali mungkin karena kondisi tertentu tidak ada masalah. Tapi kalau menjadi kebiasaan, ada banyak hal yang tidak bisa dilaksanakan. Tayyib, yang keenam, 'inda liqa'il adu, ketika sedang berperang berhadapan dengan musuh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sintani la turaddani aw qallama turaddan. Ada dua doa yang tidak ditolak atau jarang atau sedikit sekali ditolak. Di antaranya wa 'indal ba's hina yulhamu ba'duhu ba'dha. Salah satunya adalah ketika terjadi perang berkecamuk atau berkecamuk peperangan. Ketika ya bahasanya berkecamuk. Berkecamuk itu bahasa apa, Mas? Bahasa Indonesia. Maksudnya berkecamuk itu pripun? Kacau. Saya juga paham maksud berkecamuk ning dalam benak iki angel memahami itu. Karena dari bahasa mana? Nek umpamane wong Jawa ngarani uleng-ulengan iki iso nggambarke. Berkecamuk itu pripun? Genting beda lagi. Kecam beda, mengecam beda. Pokoknya soalnya durung tahu perang. Jadi kita nggak bisa. Antum pernah perang, Mas? Nah, urung tahu angel yang gambar ke. Tapi kalau yang pernah mungkin, ya. Atau pernah berkelahi, Mas? Duel. Nah, cilian ratenanan we. Single. Ya seperti itulah. Pokoknya sedang wes hebat-hebatnya berperang lah. Gayang ya ora gayang, Mas. Gayang ini kesannya menggembirakan ya. Oh kuwi iki do wedi kok asline. Wes pokoke ngono kuwi. Sedang terjadi peperangan. Karena perang itu bisa jadi lagi neng-nengan. Ya urung nembak iki perang kuwi jane. Aku perang ini nembake pisan tok. Baru ki mulai. Belum tentu juga. Kadang-kadang juga jadi pas mungkin ya saling menyerang lah begitu.
Karena itu memang saat yang sangat genting, sangat yang mencekam. Nah, ya betul, kondisinya genting, kondisinya mencekam, sangat. Yang ketujuh, yaitu Lailatul Qadar, malam Qadar. Fa innaha mudhinnatun al-khairat. Karena pada saat itu ada banyak sekali kebaikan, wa ijabatud da'awat, terkabulnya doa-doa, wa mudha'afatul a'mal, dilipat gandakannya amal-amal pahala, amal-amal ibadah, wa hattul ahmalis thiqal, dan juga digugurkan beban-beban yang berat, dosa-dosa diampuni. Wal amalu fiha khairun min alfin min mislihi fi sairiha. Beramal pada malam itu dilipat gandakan, bahkan lebih baik daripada 1000 bulan ketika diamalkan pada bulan yang lain. Jadi kalau kita berinfak 1000 rupiah pada malam hari itu, pas gitu ya, itu lebih baik daripada orang berinfak 1000 selama 1000 bulan. Itu 1000. Bagaimana kalau 1 miliar? Wah, Masya Allah. 100, lumayan loh, beramal 100 rupiah kalau ikhlas. Ya kan? Atau amal-amal ibadah, maka lebih baik, bukan sama ya, lebih baik itu. Nah, lebih baiknya seberapa? Nggak tahu kita, pokoknya lebih baik. Sama aja sudah bagus banget, apalagi lebih baik. Lailatul Qadri, qala Allah Ta'ala, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Ini dimaksud adalah lebih baik daripada 1000 bulan di luar malam Qadar. Wa qila fiha, berkaitan dengan malam Qadar ini, innaha lailatu 27, malam ke-27. Wa kana Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma wa huwa hibrul ummati wa turjumanul Quran. Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang terkenal dengan hibrul ummah wa turjumanul Quran, ahli Al-Quran, atau hibr itu kan tinta. Dia orang yang punya ilmu yang sangat dalam dan ahli tafsir Al-Quran. Yakhtaru hadzal qaul, memilih pendapat ini, artinya beliau memilih pendapat bahwa Lailatul Qadar itu terjadi pada malam ke-27. Wa yastadillu alaihi bi anna surata 30 kalimah. Beliau berdalil bahwa surat tersebut ada 30 kata. Wal kalimatus sabi'ah wal 20 qauluhu subhanahu hiya. Dan ternyata kata yang ke-27 itu adalah kata hiya. Salamun hiya. Kan gitu. Walakinnal azhar wal aqwa, tetapi pendapat yang lebih jelas dan lebih kuat, annaha lam tuhaddad, wallahu a'lam, bahwa Lailatul Qadar itu tidak dibatasi pada malam tertentu. Yang jelas terjadi 10 hari terakhir atau 10 malam terakhir. Lebih mengerucut lagi malam-malam ganjil. Tetapi tidak dipastikan malam tertentu, artinya bisa jadi
malam 21, 23, 25, 27, 29 begitu. Wallahu a'lam bisawab. Karena tidak ada penjelasan secara pasti. Yang ke-8, doaul imami al-adil. Doa seorang pemimpin yang adil. Oleh karenanya kalau pemimpin itu orang yang saleh, orang bertakwa, Masya Allah, dia doain buat negerinya, buat rakyatnya, buat bawahannya kebaikan, top. Begitu pula pemimpin yang lebih rendah lah. Kalau di negeri kita ini ada presiden, ada gubernur, ada bupati, ada camat, ya selalu lurah, mungkin duko, RW, RT, apalagi pemimpin keluarga. Meskipun asalnya yang dimaksud adalah pemimpin kaum muslimin secara umum, tapi bisa juga difahami salah satu maksudnya adalah pemimpin. Pokoknya pemimpin, tidak peduli. Nah, pemimpin terkecil siapa? Suami sebagai kepala rumah tangga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi berdoalah. Kalau seorang suami ini orang yang bertakwa, orang yang adil, doanya insya Allah mustajab. Bagaimana mau adil, Pak? Saya nggak punya anak buah. Segera ngopong guyu, sing guyu mau sapa? Ini sudah Rabiul Awal, nanti salah Rabiul Akhir loh. Mending Rabiul Akhir, nah Yaumul Akhir. Orang sempat jadi pemimpin wis. Yaumul Akhir. Repot, Mas. Jadi mohon. Mungkin yang baru satu, bagaimana mau adil, Pak? Lewat satu ya ora ono pembandingnya. Adil kan harus dua. Ayo golek nek wani. Nek wani. Lagi pandemi yo arep golek. Mungkin nek pun level 0 nggih. Jadi doa seorang pemimpin yang adil, was-shaimu hatta yuftir. Jadi seorang suami berdoalah. Kalau dia orang yang baik, orang soleh, orang yang adil, berdoa. Was-shaimu hatta yuftir. Orang yang berpuasa sampai dia berbuka, artinya sebelum dia berbuka. Orang yang berpuasa, Masya Allah. Kalau ini bisalah. Dan para bujangan ini biasanya sering berpuasa. Ya, mestinya begitu. Kalau nggak kuat, ya puasa. Kan salah satu resepnya puasa. Wa da'watul mazlum, doa orang yang dizalimi. Nah, ini hati-hati banget. Ini tidak peduli. Mazlum di situ terserah siapapun, pokoknya dizalimi. Meskipun orang yang dizalimi itu orang zalim juga sebenarnya. Ya, tapi dia dizalimi maka doanya mustajab. Jadi ini mazlum ini tidak peduli siapapun. Misalnya ada orang baik, selama ini baiklah, tapi qadarullah dia khilaf menzalimi orang jahat. Orang jahat kan orang zalim. Atau mungkin orang kafir. Atau memang dia selama ini suka berbuat zalim, tapi pas itu dizalimi, nggak terima dia. Dia berdoa, bisa mustajab. Urusan dia berzalimi orang lain lalu yang menzalimi mendoain dia itu urusan lain. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tsalasatun la turaddu da'watuhum." Ada 3 kategori atau 3 kelompok orang yang doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-imamul adil, pemimpin yang adil. Was-shaimu hatta yuftir, orang yang berpuasa sebelum dia berbuka. Wa da'watul mazlum, doa dan doa orang yang dizalimi. Yarfa'uha Allahu dunal ghamami yaumal qiyamah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat doa tersebut
di bawah naungannya, di bawah naungan awan pada hari kiamat. Wa tuftahu laha abwabus sama, dibukalah pintu-pintu langit untuk menerima doa tersebut. Wa yaqul, Allah berfirman, bi'izzati, demi keagunganku, kata Allah, la ansurannaka, aku pasti menolongmu, walau ba'da hin, pasti aku akan menolongmu meski waktu telah berlalu. Yarhamukallah. Jadi ini hati-hati. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Mu'adzin radhiyallahu anhu hina ba'athahu ila al-Yaman. Salah satu pesan atau briefing Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal ketika beliau mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu menjadi juru dakwah ke negeri Yaman. Ittaqi da'watal mazlum, berhati-hatilah, hindarilah, jauhilah doa orang-orang yang terzalimi. Fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijab, karena doa orang yang terzalimi itu tidak ada penghalang, tidak ada hijab dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak main-main ini. Termasuk ketika mengambil zakat, tidak boleh semaunya. Zakat itu kewajiban, bahkan rukun Islam, bahkan termasuk syariat yang sangat besar dalam agama Islam. Diperintahkan supaya ambil dari orang-orang yang sudah berkewajiban menunaikan zakat. Tapi kalau ambil zakat ini atau pemimpin ini ketika mengambil zakat itu melakukan kezaliman, maka ini berbahaya. Bagaimana dengan mengambil uang yang zatnya sudah zalim? Iya, mengambil harta orang tanpa hak, itu sudah zalim. Sudah begitu caranya zalim, jumlahnya zalim, tumpuk-tumpuk. Ya, hati-hati, hati-hati. Yang ke-9, ad-du'a'u bi dhahril ghaib. Nah ini yang paling mudah ya. Sebenarnya cuman biasanya kalau antar pesaing ini saya mengajak kita ketika antum bersaing, justru tanpa sepengetahuan pesaing antum, pesaing kita, doakan mereka. Jangan malah kemudian muncul kedengkian, muncul permusuhan. Ternyata diam-diam antara, siapa ini yang bujangan? Mas Ahmad masih bujang? Bujang 4 ya? Oh, Masya Allah, baterai masih full ya. Mas Haris bujang 3 ya? Nggak level deh kalau bujang 4 sama bujang 3. Sama-sama bujang 4. Siapa yang bujang 4? Sebelah kiri saya. Loh kok noleh, orang sadar diri loh. Ada nggak yang belum mas? Ya Allah, wes lemu ya rawani. Anggo apa mas? Anda kalau sudah gemuk itu sudah saatnya memiliki pengurus, ben langsing, ya nggak mas? Oh berarti pengen nggak kurus ya, rasa nikah wae. Soalnya nak nikah mesti jadi kurus, soalnya ada yang menguruskan antum, mengurusi. Dan nek sing Mas Nur ki ditokne jan ra diurus. Alasannya ngono kuwi. Ini insyaallah nek entuk loro mesti kurus. Dugaan kuat saya. Soalnya mumet. Jadi ad-du'a'u bi dhahril ghaib, mendoakan sesama muslim tanpa sepengetahuan saudara kita yang kita doakan. Top bes. Jadi mendoakan saudara kita
tanpa diketahui orang yang kita doakan. Mungkin ada kita ngerti, namanya siapa mas tadi jenengan? Mas Farhan. Sakjane semua sudah ngerti kalau Mas Farhan itu sebenarnya sudah ingin sekali menikah. Neng kok ternyata diam-diam tuh sama yang menjadi sasarannya dengan Mas Ahmad. Begitu ngerti, doakan di balik itu. Jangan doakan, wow, jebule gue kancane wae ya tegel-tegel mendak gitu wis. Di balik itu doakan, ya Allah, berilah Mas Farhan itu apa yang ia inginkan. Wah. Kan begitu. Nanti apa? Perhatikan baik-baik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da'watul mar'il muslimi li akhihi bi dhahril ghaib mustajabatun. Doa seorang muslim untuk, kalau da'ali itu doa kebaikan ya. Doa kebaikan seorang muslim untuk saudaranya, yang dimaksud saudara sesama muslim, tidak mesti saudara yang punya hubungan kerabat. Bi dhahril ghaib, tanpa diketahui saudaranya, mustajabatun, mustajab. Inda ra'sihi malakun muwakkalun, ternyata di atas kepalanya ada malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullama da'a li akhihi bi khair, setiap kali dia berdoa kebaikan untuk saudaranya tanpa diketahui oleh orang yang ia doakan itu, qalal malakul muwakkalu bih, maka malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di atas kepalanya itu berkata, amin, semoga Allah mengabulkan, walaka bimithl, dan kamu juga sama mendapatkannya. Jadi doa untuk saudaranya dikabulkan, doa untuk Anda dikabulkan. Jadi kalau misalnya Mas Haris pingin, Mas Haris ngerti Mas Teguh itu kebian jane wis ngampet banget, maka doakan. Gak usah bilang, kompensasi mau bengi tak dongake, ora usah ngono. Gak usah bilang. Gak usah bilang. Hatta ternyata misalnya bisa jadi Mas Haris mendoakan, ya Allah, mudah-mudahan Mas Teguh diberi istri salihah lagi. Orang ngomong, belas, nggak ada yang tahu siapapun, termasuk Mas Teguh. Suatu kali beliau memang menikah dapat istri salihah lagi. Gak usah bilang-bilang, gue tak tunggu nih loh, rasa ngono. Ya kita nggak ngerti doanya itu dikasih Allah dengan sebab doa kita atau bukan, kita nggak ngerti. Yang jelas itu ibadah, dan tunggu sebentar lagi, insya Allah dapat. Begitu. Karena amin walaka bimisl. Ya Allah kabulkanlah doanya si fulan ini, dan semoga si fulan ini juga mendapatkan yang ia doakan buat saudaranya. Soalnya contoh-contoh seperti ini bikin orang ngantuk, Mas. Nah contoh nih, ya Allah berilah dia ilmu yang banyak. Oh tambah ngantuk nih. Nek dongane ngene iki sakjane ya ora wani wi. Nek ya ora apa-apa. Ada 9 ya, 9 poin berkaitan dengan waktu dan keadaan yang sangat mustajab kita gunakan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti di luar waktu dan keadaan ini kita nggak berdoa. Ya tetap berdoa kapan saja doa itu. Karena doa itu ibadah. Ada yang sifatnya muqayyad, dibatasi waktu, tempat, keadaan, bacaannya, jumlahnya, caranya sudah dibatasi. Ada yang sifatnya mutlak, keuapan wae, terserah. Sambil kita di sini berdoa, sambil bekerja, sambil naik motor, sambil kapan saja, sambil berdiri, sambil duduk, sambil berbaring, kapan saja, silakan berdoa. Dan sebenarnya masih banyak ya kondisi-kondisi, tetapi sini hanya sebutkan 9. Yang keempat, poin keempat atau pasal atau bab keempat, ijabatud doa. Yang keempat apa? Pengabulan doa atau terkabulnya doa. Jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah ragu untuk berdoa. Jangan pesimis dulu, nggak boleh berdoa pesimis. Ya, kita diperintah ketika berdoa, kemarin ada berdoa supaya apa? Optimis, husnudzon, optimis, yakin dikabulkan oleh Allah. Karena apa? Sikap optimis, husnudzon, yakin itu menunjukkan kita
memuliakan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Maha sempurna. Kalau kita pesimis berarti kita sadar atau tidak menganggap Allah tidak mampu. Padahal Allah Maha As-Samad, Maha sempurna dari seluruh sifat kesempurnaan. Allah bisa apa saja. Harus yakin kalau berdoa. Termasuk Allah pasti kabulkan doa kita. Cuman tidak mesti sebagaimana yang kita inginkan. Pengabulan doa itu ada 3 pilihan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin yad'u Allah bi da'watin laisa fiha itsmun wala qati'atur rahim." Tidaklah seorang muslim berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak mengandung dosa atau pemutusan hubungan keluarga. Setiap muslim yang berdoa kepada Allah, apa saja doa itu, selama isinya tidak ada unsur dosa, tidak ada unsur memutus hubungan rahim, illa a'tahu Allahu biha ihda salas, pasti Allah kabulkan doanya itu. Tetapi ada 3 pilihan. Salah satu di antara 3 poin berikut. Imma an ta'ajjala lahu da'watu. Yang pertama, doanya segera dikabulkan sebagaimana yang ia inginkan. Ya Allah. Apa Mas Doni? Ojo pineh lah. Liane lah. Mas Doni. Minta ya Allah berilah saya apa misalnya? Wanak sing wakeh tur solihah dan soleh. Itu kalau yang berdoa Pak Tejo, aku paham. Ya, itu maknanya wanak yang banyak soleh dan solehah. Banyak loh. Apa maknanya? Nah, itu dia. Soalnya saya gini kon akeh ya kita abot. Gitu. Doanya seperti itu, mendengar istri sing banter. Istri mengamini mesti. Itu salah satu trik. Ya Allah, berilah anak-anak yang banyak soleh dan solehah. Ngamini. Tapi kalau coba tambah 1 aja ya Allah istri solehah, masih orang gelem ngamini. Padahal anak yang banyak itu sebenarnya secara tidak langsung tambah. Harus cerdas begitu berdoa. Kalau di depan istri. Yang pertama, doa tadi cash langsung diberikan segera oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa imma an yaddakhiraha lahu fil akhirah. Nah, doa tadi disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak diberikan pada hari kiamat. Doa sing apik-apik sing akeh terus sebanyak mungkin doa. Sing akeh wis pokoke. Meskipun di dunia kita belum mendapati itu, di akhirat kita dapat. Nek bidadari yo ora sandungo saleh jenengan mlebu swarga, ya kan? Ya. Wa imma an yusrifa anhu minasu'i misliha. Yang terakhir, kemungkinan ketiga, Allah akan menghindarkan orang yang berdoa tadi dari bahaya, dari musibah yang nilainya setimpal dengan doa yang kita panjatkan kepada Allah. Qalu, mendengar penjelasan ini, para sahabat radhiyallahu anhum berkata, idzan nuksir. Waduh, kalau begitu kami perbanyak doa wahai Rasulullah. Karena pasti dikabulkan. Dikasih langsung apa yang diminta, disimpan untuk di akhirat, diganti dengan keselamatan ya dari musibah. Apa kata sahabat? Kalau begitu kami banyak berdoa. Rasul sallallahu alaihi wasallam menimpali, Allahu aktsar. Allah lebih banyak. Artinya lebih banyak untuk mengabulkan kepada kalian. Semakin kita memohon kepada Allah, semakin ngamin kita kepada Allah, Allah semakin cinta, semakin suka, dan semakin banyak memberi. Dan apapun yang diminta oleh semua hamba, dalam hadis juga yang sudah kita pahami,
andaikan seluruh manusia dan jin ini semuanya minta sebanyak mungkin, dan Allah kabulkan semua permintaan. Jadi manusia pertama sampai manusia terakhir, jin pertama sampai jin terakhir, semuanya minta. Permintaannya semuanya yang terbanyak. Lalu semua Allah kabulkan. Apa yang terjadi? Gak berkurang perbendaharaan Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali kalau kita hanya nyelupkan satu driji di samudra, kita angkat air yang nempel di situlah semua yang Allah berikan, sisanya tak terbatas. Jadi makanya Allahu Akbar, Allah lebih banyak memberikan pengabulan doa kepada orang yang meminta. Yang kelima, jadi ini memotivasi kita untuk selalu berdoa. Selalu berdoa, wis apa-apa ndonga ae. Ya, kalau kita misalnya mau berinfak enggak punya duit, doa. Mendoakan saudara kita yang miskin jadi diberi harta. Kita mau ini nggak bisa, doa sama Allah. Makanya yang sudah kita baca, keutamaan zikir di awal, apa itu? Bisa menandingi, bahkan bisa mengalahkan orang-orang yang berhaji, orang yang berzakat, orang yang berjihad, bersedekah. Dengan apa? Zikir. Persoalannya ketika orang kaya juga ahli jihad, ahli zakat, ahli sedekah, ahli haji, sama-sama juga ahli zikir. Anak ngono ya wis, zalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itu keutamaan yang nggak bisa ditandingi. Kalau ada orang kaya ahli zikir, ahli ibadah, wabot itu linandingi, Mas. Ya. Tetapi kalau kita pengen ya berlomba-lomba dengan mereka, meskipun miskin, meskipun mungkin lemah badannya, nggak bisa berjihad, nggak bisa berinfak, nggak bisa ibadah-ibadah yang harus bermodalkan harta, banyak-banyak doa dan zikir. Motivasi buat kita semuanya. Yang kelima, man la yujabu lahu du'a. Orang yang doanya tidak dikabulkan. Tentu janji-janji tadi kalau memenuhi syarat dan terhindar dari penghalang-penghalang, karena bisa jadi memenuhi syarat tapi masih ada ini penghalangnya. Seperti itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayuhan nas, wahai setiap hamba, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Sungguh Allah itu maha baik, tidak berkenan menerima kecuali yang baik. Jadi salah satu nama Allah At-Tayyib, maha baik. Wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Allah memerintah orang-orang beriman sama dengan perintahnya kepada para rasul. Apa itu? Di antaranya faqal ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, kulu minat tayyibati wa'malu salihah. Makanlah yang baik-baik, yang halal lagi baik, dan beramalah saleh. Perintah Allah kepada para rasul supaya mengonsumsi makanan yang halal dan tayyib. Yang kedua, supaya beramal saleh. Perintah kepada para rasul ini juga berlaku perintah kepada semua orang beriman. Wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihi al-mursalin. Sama. Inni bima ta'maluna alim. Aku, kata Allah, maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepada kalian. Summa dzakara, kemudian beliau menyebutkan ada ar-rajula yutilu safar. Ada seseorang yang melakukan perjalanan jauh. Seorang lelaki yang melakukan perjalanan jauh. Asy'atha aghbara. Tentu saat itu tampak sekali ketika orang melakukan safar yang jauh atau lama akan apa? Awut-awutan nih. Rambutnya apa? Kusut. Ora guru kusut. Ora guru kumal. Apa? Gembel lah. Lah nek sesasi ora jungkatan, ora adus, ora piye. Ada debu, ada macam-macam. Yo kayak gembel. Ibaratnya gitu. Akbar. Pupuran. Pupuran apa? Lebu.
pasir itu kena. Dulu belum ada mobil yang pakai kaca dan seterusnya. Hatta sekarang pun coba, meskipun sudah pakai mobil, sudah tertutup, pakai AC, pakai pesawat yang sudah semuanya serba tertutup, tetap meskipun ya, coba Pak Zul kalau dari Kalimantan, kemudian mungkin kalau naik pesawat juga lah. Coba jangan raup itu bahasa Indonesianya. Jangan cuci muka, jangan cuci muka ya, cuci muka, cipika nanti cuci muka. Coba dari sana coba sesekali Pak. Oh rasa cuci muka. Jadi dari sana memang perlente wis. Tapi begitu naik keluar dari rumah wis belas nggak cuci muka, nggak cungkatan wis poy coba sampai Jogja kira-kira apa? Belum tentu tetap ganteng musuh tutup aput-aputan. Gundul. Tetap reket Mas kayak kemeringet. Pliket. Itu naik pesawat apalagi zaman dahulu. Sudah kondisi seperti ini kan kondisi wis jan mesake banget. Kondisi lagi wis kesel, wis wah Masya Allah. Ini kondisi yang betul-betul membuat seseorang itu jadi memelas begitulah. Ya kasihan banget deh kondisinya. Sudah begitu yamuddu yadayhi ila sama. Sudah kondisinya perjalanan jauh, mungkin capek, mungkin wah macam-macam. Awut-awutan, kusut wis gak rupo lah. Wajah ini ora rupo lah bahasanya gitu. Saking kotornya. Sudah begitu mengangkat kedua tangannya ke langit. Ini salah satu adab doa yang kemarin kita baca. Menengadahkan kedua tangan ke langit, berdoa. Lalu ya Rabbi menggunakan Asmaul Husna ini. Tawassul dengan Asmaul Husna. Rabb salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan jauh, kondisinya betul-betul wes welik lah. Kesian banget. Kemudian mengangkat dua tangan, kemudian menggunakan Asmaul Husna. Tawassul. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Sudah pakai itu. Ini kan menggunakan adab dalam kondisi yang berat, yang kemungkinan besar dikabulkan tidak? Iya. Kemungkinan besar dikabulkan, tetapi ada penghalang persoalannya. Wa mat'amuhu haram. Ternyata selama ini dia suka makan dari hasil yang haram. Nah, penghalangnya ada. Wa masyrabuhu haram. Minumannya juga haram. Haram di sini bukan berarti mesti zatnya. Bukan makanannya harus yang babi misalnya haram atau minumnya mesti khamar. Tidak harus itu. Bisa jadi yang dimakan itu apa? Daging ayam. Bisa jadi yang diminum susu. Tapi ternyata itu semua dihasilkan dari pekerjaan atau dari sebab usaha yang haram. Aku orang mangan haram Mas. Sing tak pangan yo beras. Yo ayam membelai bismillah. Yo ning duitmu. Aku lah orang mangan duit. Angel Mas ngayal kuwi ana ngono kuwi. Lho enten. Saya diceritani temen yang memang di itu usahanya bikin khamr. Aku lah orang mangan orang ngombe khamr. Ya bener. Dia nggak minum khamr tapi usahanya khamr. Dipakai untuk pengajian dari hasil penjualan khamr, dipakai untuk sedekah dari hasil khamr, dipakai untuk haji dari. Kenapa? Sedekah apa orang Mas? Apa? Haji apa? Pengajian apa? Tapi kan dari hasil itu ya sama aja. Jadi seperti itu ya. Wa ghudiya bil haram. Selama ini ternyata penghasilannya, kesehariannya, hidupnya dari barang-barang yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik. Ya kalau seperti itu bagaimana doanya dikabulkan? Padahal tadi sudah memenuhi adab, bahkan ada sebab-sebab yang luar biasa. Safar, kemudian kondisinya seperti itu, tawasul dengan Ar-Rabb, dengan Asmaul Husna, menengadahkan tangannya, tetapi ada penghalang. Ini sebagian di antara penghalang tidak dikabulkannya doa. Jam? Ternyata lewat 8 menit Mas. Mas Doni, lewat 8 menit. Masya Allah. Mulai negasi
telat sisan rampung. Nah biasanya do denglak-denglu iki ora soalnya apa? Semangat kan. Iya, doane tadi. Semangat. Begitu. Begitu nggih, sampai poin ke-5 insyaallah taala kita lanjut pertemuan depannya lagi karena cuma depan libur pengajiannya. Maka kita lanjut insyaallah pada pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat, lebih kurangnya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita untuk tetap istiqamah menjalankan tugas ibadah ini sampai kelar akhir kehidupan kita mendapatkan husnul khatimah. Jazakumullah khairan kepada semuanya. Semoga Allah beri balasan yang terbaik di dunia dan di akhirat. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.